وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Wasaya Al-Aba lil Abna karya Syekh Muhammad Syakir rahimahullah. Kita sampai pada pelajaran yang ketiga terkait hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita ulang sedikit langsung terjemahnya. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan engkau, kemudian mengadakan engkau, melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada engkau, baik nikmat yang zahirah atau nikmat yang batinah. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya di awal perkaramu engkau dulunya adalah nutfah, hanya setetes air yang terpancar, air mani yang dipancarkan, yang masuk ke dalam rahim ibumu, dan engkau terus menerus berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sehingga ibumu melahirkan engkau dalam keadaan menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu lisan, lidah yang kau bisa gunakan untuk berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau mata yang kau bisa melihat dengannya. Dan Allah berikan telinga yang kau bisa gunakan untuk mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, sehingga dengan akal tersebut engkau bisa membedakan perkara yang membahayakan dirimu dan perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan untuk kalian, Allah berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Kemudian kata beliau, alaysa alladhi wahabaka hadhihi an-ni'am tafaddulan minhu wa ihsanan qadirun ala salbiha idza aghdabtahu faghadiba 'alaik. Alaysa, bukankah alladhi, yang itu zat yang memberikan kepada engkau, wahabaka, yang memberikan kepada engkau hadhihi an-ni'am, kenikmatan-kenikmatan ini, tafaddulan, sebagai bentuk karunia, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hanya bentuk karunia dari Allah. Allah tidak perlu balasan, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qadirun, mampu, Bukankah Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai karunia dan kebaikan dari Allah? Allah mampu ala salbiha, untuk menghilangkannya. Allah yang memberikan berbagai macam nikmat untuk kita, maka Allah pun mampu untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam sekejap. Tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa mendengar, tiba-tiba mati. Tapi Allah Maha mampu untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, yang kita rasakan. Tiba-tiba jatuh miskin, Idza aghdabtahu, apabila engkau membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau
aghdabtahu, membuat murka Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam kedurhakaan, kemaksiatan. Faghadiba 'alaik, sehingga Allah murka kepada engkau, ya. Baik. Orang-orang durhaka pada zaman dahulu, ya, asalnya penuh kenikmatan, seperti Qarun, Fir'aun, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala hilangkan kenikmatan yang mereka miliki. Karena apa? Sebab mereka membuat murka Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kedurhakaan yang mereka lakukan. Baik. Sehingga ada seorang penyair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau berada dalam satu kenikmatan maka jagalah, ya. Jika engkau berada dalam satu kenikmatan, far'aha, maka jagalah, pelihara baik-baik kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan apa? Kenikmatan, ya. Maksiat bisa menghilangkan apa? Kenikmatan. Walaupun zahirnya apa? Wajahnya ganteng, cantik, mobilnya banyak, rumahnya besar, ternyata dia tidak memiliki kenikmatan, ketenangan di dalam hidupnya, disebabkan berbagai macam maksiat yang dilakukan. Ya bunayya, wahai putraku, awwal wajibin 'alaika li khaliqika, ya. Awwal wajibin, kewajiban yang paling utama, yang paling pertama, kewajiban yang 'alaika, atasmu, yang harus engkau laksanakan, di khaliqika jalla sya'nuh, yang harus engkau tunaikan untuk penciptamu jalla sya'nuh, yang maha agung kedudukannya. An ta'rifahu bi sifatihil kamaliyah, an ta'rifahu, yaitu engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala bi sifatihil kamaliyah, ya, mengetahui sifat-sifatnya yang maha sempurna, ya. Allah pemilik sifat-sifat yang apa? Yang sempurna. Sifat Allah memiliki sifat mendengar, pendengarannya tidak terbatas, ya. Semua suara yang ada di alam semesta Allah bisa mendengar, sampai-sampai bisikan di dalam hati Allah maha mendengar, ya. Maha melihat, bisa melihat segala sesuatu, ya. Berjuta-juta bahkan miliaran makhluk Allah maha melihat, maha mengetahui apa yang dilakukan. Kemudian itu yang pertama, kita harus mengetahui sifat-sifat Allah al-kamaliyah yang maha sempurna. Wa antakuna syadidal hirsi, dan agar engkau apa? Syadidal hirsi ala ta'atih, sangat bersemangat, sangat rakus, sangat berkeinginan ala ta'atih, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar engkau apa? Sangat ingin, harus punya keinginan yang sangat kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini belum tertanam dalam diri kita, ya. Baik. Kita masih banyak leha-leha, masih banyak santai. Responnya kurang ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bimtithali awamirihi, hendaknya engkau sangat harus memiliki keinginan, ya, keinginan yang kuat untuk mentaati Allah, bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Semua perintah Allah laksanakan dengan maksimal. Salat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada saudara, teman, tetangga, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, harus maksimal ketika menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah. Ya. Aduh, saya berat ini. Saya sudah ketagihan minum khamr yang memabukkan. Ya. Nanti ajalah, yang tadinya 10 gelas, hari ini kurangi dulu lah. Nggak bisa kalau langsung 2 gelas saja sehari, bertahap. Nggak bisa gitu ya. Larangan harus langsung ditinggalkan. Ya. Syadid al-hirsi ala ta'atihi bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi. Kemudian wa anta ta'taqida i'tiqadan jaziman. Berikutnya kata beliau, ya, kewajiban yang harus kita laksanakan untuk pencipta kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah engkau memiliki akidah, keyakinan. Ya. Engkau harus meyakini i'tiqadan jaziman, keyakinan yang pasti, keyakinan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dipegang kuat akidah tersebut. Jangan goyah, ya, jangan goyah. Dan ini sudah dipegang kuat oleh para ulama, ya, oleh orang-orang terdahulu. Ya, ada di antara mereka yang sampai mengorbankan nyawanya, bahkan keluarganya dikorbankan demi apa? Mempertahankan akidah. Ada satu keluarga, ya, seorang wanita pelayan siapa? Pelayan Fir'aun, kalau tidak salah ya. Ketika menyisir, sisirnya jatuh, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah diketahui, dihukum, dibawa semua anaknya. Ya, kalau kamu tidak mau murtad, ini anak-anak kamu semuanya dilemparkan ke dalam air atau minyak yang mendidih. Ya. Namun wanita tersebut tidak goyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan karomah, ya. Anaknya yang terakhir yang masih bayi bisa bicara. Ya. Menghibur ibunya agar tetap istiqomah mempertahankan akidah. Akhirnya setelah anak-anaknya dilempar semua ke dalam minyak mendidih, dia pun dilempar ke dalam minyak tersebut. Ya. Nah, meninggal husnul khotimah. Baik. Dan juga para sahabat, ya, seperti Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan yang berat, ya, dijemur di padang pasir, kemudian badannya ditindih oleh batu, tetap mempertahankan ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ini para ulama, orang-orang saleh terdahulu yang mempertahankan akidah. Kemudian kata beliau, annal khaira fima yakhtaruhu Allahu laka. Annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu, sesungguhnya kebaikan dalam perkara yang Allah pilih untuk dirimu. Ya, sesungguhnya kebaikan ada dalam perkara yang Allah pilih untuk dirimu. Jadi kalau Allah sudah menentukan, sudah mentakdirkan suatu hal dalam keadaan kita tidak suka, maka kita harus ingat, kita harus ketahui bahwasanya ketentuan Allah itu adalah pilihan terbaik yang Allah berikan untuk kita. Ya. Nah, kita sudah berusaha maksimal, ternyata tidak sesuai apa? Keinginan. Oh, ini berarti ini tentu pasti ketentuan atau pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Sehingga dalam hal ini jangan sampai seorang muslim berkeluh kesah, ya.
Jangan sampai stres, apalagi ya. Jangan sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan di dalamnya. Kemudian la fi ma takhtaruhu anta li nafsika. Kebaikan itu la fi ma takhtaruhu anta, bukan sesuai dalam perkara yang kau pilih untuk dirimu. Ya. La fi ma, bukan dalam perkara takhtaruhu yang kau pilih, anta, kamu, li nafsika, untuk dirimu. Ya. Jadi kebaikan itu dalam hal yang Allah pilih untuk diri kita, bukan pilihan kita. Ya, bukan menurut kita. Sepertinya menurut saya ini yang terbaik. Kenapa begini hasilnya? Ya, jangan. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Fala tasuddannaka. Kemudian kata beliau, poin berikutnya, fala tasuddannaka. Asalnya ini sodda yasuddu, tasuddu. Ada nun taukid. Tasuddannaka. Fala tasuddannaka, maka jangan sekali-kali memalingkan engkau. Ya, jangan sekali-kali memalingkan engkau an taati maulak, dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, penolongmu, pembimbingmu, ya, yang memeliharamu. Jangan sekali-kali memalingkan engkau dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan dari beribadah kepadanya. Apa itu yang memalingkan? Asyahawat, syahwat wal malahi, dan berbagai macam permainan yang melalaikan. Ya. Jangan sampai syahwat dan berbagai macam permainan itu memalingkan engkau dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syahwat. Contohnya syahwat apa? Syahwat, keinginan harta, ya. Tapi mayoritas orang rela mengorbankan ibadah demi syahwat harta, ingin hartanya banyak, ya, supaya tidak habis 7 turunan. Akhirnya lupa waktu. Ya, syahwat wanita, terus dia kejar-kejar, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat jabatan, ya, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malahi, dan juga jangan sampai malahi, berbagai macam malahi ini perkara yang melalaikan, ya, jangan sampai memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam permainan untuk zaman sekarang, ya, semakin mudah didapatkan dengan gamenya. Kalau dulu agak susah main game, itu harus nyewa, dingdong kalau zaman dulu, ya, saya harus pakai koin. Sekarang semakin mudah, ya, perkara-perkara yang melalaikan. Nah, jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'atu ahadin minal makhluqat 'aziman kana wa haqiran. Kemudian kata beliau, jangan sampai ketaatan kita kepada seseorang dari makhluk ini itu melalaikan, ya. 'Aziman, baik orang tersebut pembesar, orang besar, kana aw haqiran, atau orang kecil, ya, karena sudah saking taatnya, nurut, manut sama bos, dia lebih rela meninggalkan ibadah karena nurut sama bos, sama majikan, ya. Baik, ya, boleh taat kepada makhluk tapi sewajarnya, ya. Jangan sampai ketaatan kita kepada Allah dikalahkan oleh ketaatan kepada makhluk. Baik. Tapi itu beberapa poin, ya.
terkait kewajiban kita dan hal-hal yang diperingatkan oleh penulis, ya. Di antaranya apa? Sebutkan. Abdurrahman. Ya, langsung siapa? Diringkas. Tadi yang dibaca diringkas. Iqbal. Ilham. Nulis tadi. Coba baca tulisannya. Satu poin saja. Mengetahui terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna. Tambah lagi apa, Nabil? Mana bukunya? Selamat. Belum punya bukunya. Nafis. Apa? Ready? Gimana? Terjemahkan. Harus punya keinginan yang kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kitab diringkas ya, diringkas. Kemudian kata beliau, ya bunayya wahai putraku, min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusul alaihi wassalatu wassalam. Wahai putraku, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya irsalur rusul, yaitu mengutus para rasul. Apa Nabil? Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah apa? Diutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya apa? Li irsyadil khalqi, untuk membimbing makhluk, membimbing manusia dan jin. Ya. Ya, walaupun yang dibimbing manusia dan jin, efeknya kebaikannya merata semua ke alam semesta. Ya. Untuk membimbing mereka. Wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka ila ma yuslihu sya'nuhum, memberikan hidayah kepada mereka, bimbingan kepada mereka kepada perkara yang memperbaiki keadaan mereka, ya, kepada perkara yang memperbaiki keadaan mereka yang tadinya dalam hidup jahiliyah, yang kuat, yang berkuasa, yang lemah ditindas. Datang Rasulullah SAW, ya, diperbaiki. Bahwasanya yang berkuasa itu bukan yang kuat, ya, tapi yang memiliki ilmu dan ketakwaan. Fi dinihim wa dunyahum, baik dunia mereka dan agama mereka diperbaiki oleh para rasul, ya. Dunia dan agama mereka diperbaiki, ya, oleh para rasul. Wa akhirur rusuli, dan rasul yang terakhir huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib. Dia adalah tuan kita, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin siapa? Bil, coba disimak. Muhammad bin siapa? Tuh kan, karena nggak perhatian malah main, padahal tadi sudah dibaca. Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah. Perhatikan ya, jadi lupa, padahal pernah dengar kan? Bin Abdullah bin Abdullah. Dia adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul setelah beliau. Ya. Nah, Al-Arabiyul Hashimi, beliau orang Arab Al-Hashimi.
dari Hashim, keluarga Hashim sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu 'alaika ta'atu maulak alladzi khalaqaka. Fakama, maka sebagaimana tajibu. Baik. Ini perlu diingatkan karena ada sebagian orang yang mengatakan apa? Cukup Al-Qur'an saja, enggak perlu hadis-hadisan, enggak perlu sunnah-sunnah. Kita mah Al-Qur'an saja. Keliru. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri minkum. Baik. Di sini Allah memerintahkan pertama untuk mentaati Allah, kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Ulil amri ini ya ada dua ya. Pertama ulama, yang kedua umara. Tentu saja ulama yang benar-benar ulama ya. Jangan ulama yang ulama su, membawa syubhat. Ulama yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Ini kan banyak zaman sekarang. Bukan ulama dikatakan ulama. Ya. Tapi yang benar-benar ulama Rabbani yang mengikut sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mengamalkan ilmunya. Ya, bukan ulama yang hanya mengikuti apa? Keinginan kebanyakan orang. Kan ada sebagian yang diulamakan, ternyata dakwahnya mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang senang nyanyi saja dakwahnya, ya. Ini bukan. Jika umara harus mengikuti mentaati umara, para pemimpin muslimin, ya, para pemimpin kaum muslimin kita harus taat, ya. Baik. Dalam hal kebaikan. Nah, kalau dalam kejelekan jangan ditaati. Gimana kalau pemimpin kita, para pemerintah kita ngajak kepada kejelekan? Sikap kita gimana? Abdul Rahman? Jangan diikuti ajakan kejelekannya, kemudian nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan demo. Ya. Bukan disebar aibnya di media. Ya, bukan seperti itu bimbingan Rasulullah SAW. Tetapi ya, ajak bicara empat mata, ya. Nah, itu bimbingan Rasulullah SAW, menasihati penguasa. Kemudian ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Waman, ini syaratnya. Jawabnya yudkhilhu. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya pasti Allah masukkan dia surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, berbagai macam sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar ada di surga. Wa may yu'adzibu 'adzaban alimah, dan barang siapa yang berpaling, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, Allah mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Ya. Paling tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Baik. Gimana lanjut? Ya bunayya, wahai putraku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu, tidaklah berbicara 'anil hawa, dari hawa nafsunya. Rasulullah tidak berbicara dari mana? Dari hawa nafsunya. Fa kullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun
Seperti ini mustanidatun ya. Pasti titik 2. Maka setiap perintah-perintahnya, semua larangan-larangannya itu bersumber atau bersandar ilal wahyi, kepada wahyu al-ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat keliru orang yang mengatakan apa? Al-Qur'annya terima, hadisnya jangan. Ini sangat keliru, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah. Maka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuk mentaati Allah jalla sya'nuh, merupakan bentuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, iqul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini tegas sekali ayatnya. Jika kalian ngaku cinta, maka ikutilah aku. Nih di sini kemana? Ya mutakalimnya untuk siapa? Untuk Rasul. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan pasti dzunubakum, dosa kalian. Rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Syaratnya itu apa, Bil? Syaratnya supaya kita dicintai oleh Allah dan diampuni dosa kita. Naon syaratnya? Aduh, ini gimana ini talimnya? Perhatikan. Apa Ismail? Syaratnya supaya kita dicintai oleh Allah dan diampuni dosa kita. Sama Musa. Sudah ngantuk? Apa syaratnya tadi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Benar. Mengikuti ajaranku. Hah? Ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hasan. Ya. Ikuti ittiba. Ya. Kemudian ya bunayya, kata beliau, la yakmulu imanul 'abdi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai putraku, tidak akan sempurna iman seorang hamba. Tidak sempurna iman seorang hamba hatta, sehingga yakuna Allah wa rasuluhu, sehingga keberadaan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Ya. Mimma siwahuma, dari selain keduanya. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ya. Berarti kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, yang lain dikorbankan. Ya. Baik. Untuk mendapat keimanan yang sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Aku, ya, hatta akuna habbu ilaihi, sehingga aku, keadaan aku lebih dia cintai, min waladihi, walid apa? Orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia. Ya. Baik. Baik, ini banyak sekali faedah yang di hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi murajaah
ya baca lagi di luar majelis ini. Dan kita ingatkan kalau serius, jangan ngobrol, jangan tengok-tengok, disimak baik-baik, ya. Assalamualaikum wal istiqamah. Subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.